tidaklah turun sekaligus sebagai sebuah kitab seperti yang kita lihat sekarang. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai wahyu. Suatu hari di bulan Ramadan, Muhammad beranjak pergi ke Gua Hira yang berada di Jabal Nur, berbekal makanan dan minuman secukupnya. Memang 3 tahun belakangan, beliau Muhammad sering mendatangi Gua Hira untuk berkhalwat atau menyendiri dan bertafakkur atau merenungi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dan sekitarnya. Bagi putra Abdullah ini, Gua Hira merupakan tempat yang indah meski panjangnya hanya 1,8 meter dan lebarnya hanya 0,8 meter saja. Suatu malam, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril memasuki Gua Hira. Muhammad yang sedang menyendiri pun sangat terkejut. "Iqra." "Bacalah," kata Jibril mendekati Muhammad yang terpaku. "Ma ana biqari." "Aku tidak bisa membaca," ujar cucu Abdul Muttalib itu bergetar. Jibril lalu mendesak Muhammad untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut hingga beliau menggigil hebat karena takut. Jibril pun lalu memeluk dan menyelimuti Muhammad. Namun saat kondisi beliau kembali pulih, Jibril lagi-lagi mendesak beliau untuk kembali membaca. Begitu berulang kali. "Iqra, Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Mendengar ayat demi ayat surah Al-Alaq 1-5 itu, Muhammad terdiam. Dia menyimak baik-baik kalimat demi kalimat dengan susah payah, lalu menghafalnya. Itulah surah pertama yang diturunkan oleh Allah. Malam Ramadan itu adalah 10 Agustus 610 Masehi di usia Muhammad SAW yang ke-40. Tercatat sebagai awal dari masa kenabian beliau, sekaligus awal turunnya Al-Quran. Sejak itu, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang 12 tahun turun di Makkah, lalu oleh para ulama disebut surah Makkiyah. Sisanya diturunkan di Madinah setelah hijrah Rasulullah SAW dan disebut surah Madaniyah. Dari waktu ke waktu, setiap ayat yang turun dihafalkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu langsung disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat pun menghafalkannya, lalu menyampaikan kembali kepada keluarga dan orang terdekat lain. Begitu seterusnya. Di zaman itu, di tanah Arab memang jarang sekali orang yang bisa membaca. Karena itu, mereka sangat kuat dalam menghafal. Berbagai syair dan kata-kata bijak para pujangga sudah biasa tertutur dari mulut ke mulut dan mereka menghafalkannya di kepala. Meski begitu, di masa Rasulullah SAW masih hidup, ada beberapa sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran. Di antaranya Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan keempat sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut atas inisiatif sendiri ketika mendengar dari Rasulullah SAW, walaupun tidak diperintahkan untuk menulisnya. Media penulisan yang digunakan para sahabat di masa itu cukup beragam. Antara lain di atas pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, pada tahun 11 Hijriah atau pada bulan Desember 632 Masehi, terjadilah perang Yamamah yang menewaskan banyak sekali kalangan qurra dan penghafal Al-Quran. Karena itu, banyak sahabat yang merasa khawatir akan habisnya generasi terbaik para penghafal Al-Quran. Maka, atas usulan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar lalu memerintahkan Zaid bin Thabit untuk membentuk sebuah tim pengumpulan tulisan-tulisan dan hafalan Al-Quran yang tersebar di banyak sahabat agar tidak hilang. Setelah tim menghasilkan satu mushaf kumpulan Al-Quran, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menyimpan hingga wafatnya. Lalu mushaf tersebut berpindah ke tangan khalifah penerusnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selanjutnya, mushaf disimpan oleh putri Umar, Hafsah, yang juga merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar tahun 31 Hijriah atau 651 Masehi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam sudah tersebar ke berbagai negara. Para ahli Quran pun tersebar jauh untuk mendakwahkan Al-Quran dan ajaran Islam. Hingga pada suatu ketika, dalam sebuah ekspedisi ke Armenia dan Azerbaijan, bertemulah pasukan Muslim dari berbagai negara. Mereka berselisih faham tentang bacaan atau qiraat Al-Quran. Penduduk Syam membaca Al-Quran mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab, sedangkan penduduk Kufah mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk Basrah memegang teguh qiraat yang mereka terima dari Abu Musa al-Asy'ari. Perbedaan bacaan atau qiraat ini menimbulkan perselisihan di antara mereka. Atas kejadian ini, Hudzaifah ibnu al-Yaman lalu melaporkan kepada sang khalifah Utsman ibnu Affan. Maka atas persetujuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan pun mengambil kebijakan untuk membentuk tim panitia pengumpulan dan penulisan ulang mushaf Al-Quran yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, sang pencatat wahyu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anggota tim pun bekerja keras menulis beberapa mushaf dengan acuan utama Suhuf Abu Bakar yang ada di tangan Hafsah binti Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengakomodir berbagai qiraat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan berpesan, jika terjadi perbedaan di antara anggota tim, maka dikembalikan kepada lisan suku Quraisy di mana Al-Quran diturunkan. Setelah penulisan mushaf itu selesai dikerjakan, Utsman lalu mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke beberapa pusat kekuasaan Islam disertai dengan ahli qiraat masing-masing.
yakni Makkah dengan Abdullah ibnu Sa'ib, Basrah dengan Amir bin Abdul Qais, Kufah dengan Abdurrahman bin Habib As-Sulami, Syam dengan Al-Mughirah bin Abi Syihab, Madinah dengan Zaid bin Thabit, dan satu dokumen yang disimpan oleh Utsman sendiri yang disebut dengan Mushaf Al-Imam. Salinan mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Mashahif Utsmani, sebagaimana yang kita baca saat ini dengan berbagai riwayat bacaan. Dari sisi bentuk tulisan, Al-Quran sejak zaman Nabi hingga masa Utsman bin Affan ditulis dengan kaligrafi Kufi tanpa tanda titik-titik huruf dan harakat. Pada masa dinasti Umayyah, ditemukan kesalahan dalam membaca Al-Quran di kalangan masyarakat awam yang disebabkan karena tidak adanya tanda-tanda baca dalam Al-Quran. Khawatir terjadi kesalahan serupa di kemudian hari, maka Gubernur Ziyad lalu memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat rumusan tanda baca pada mushaf Al-Quran. Pada akhirnya, Abu Aswad Ad-Du'ali membuat rumusan berupa tanda-tanda titik. Titik atas fathah, bawah kasrah, dan kiri dhammah, sedangkan dua titik adalah tanwin. Seiring perkembangan waktu, selanjutnya, tanda-tanda bertambah dengan pemberian titik untuk membedakan huruf-huruf yang berbeda atau naqat al-i'jam oleh Natsir bin Asim dan Yahya bin Ya'mur pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Untuk membedakan dengan titik tanda baca Abu Aswad Ad-Du'ali, maka titik huruf menggunakan tinta warna yang berbeda. Hingga di masa dinasti Abbasiyah pada abad kedua Hijriah, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menyempurnakan tanda harakat dengan penulisan Al-Quran, yakni membuat tanda-tanda harakat dengan bentuk-bentuk huruf hijaiyah, yaitu harakat dhammah diambil dari huruf waw ditulis kecil diletakkan di atas huruf, harakat fathah diambil dari huruf alif yang ditulis miring diletakkan di atas huruf, harakat kasrah ditulis miring diletakkan di bawah huruf, tanda sukun diambil dari kepala huruf ha, tanda tasydid diambil dari kepala huruf sin, dan seterusnya sebagaimana tanda baca yang saat ini kita kenal. Dari sisi model kaligrafi, perubahan besar terjadi pada abad keempat Hijriah di masa dinasti Abbasiyah. Dialah Ibnu Muqlah, tokoh yang pertama kali memperkenalkan beberapa model kaligrafi dengan karakter yang lebih indah dan mudah dibaca. Tidak seperti masa-masa sebelumnya yang menggunakan khat kufi dengan bentuknya yang kaku, sejak masa ini mulai dikenal bentuk-bentuk kaligrafi seperti naskhi, muhaqqaq, thuluth, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terjadi beberapa perkembangan penulisan Al-Quran, mulai dari tanda waqaf, tanda tajwid, permulaan surah, juz, hizb, serta hiasan-hiasan atau iluminasi dengan berbagai macam bentuk untuk memperindah tampilan mushaf Al-Quran. Begitulah sekilas perjuangan para sahabat dan tabi'in dalam menjaga kesucian kitab Al-Quran, hingga sampai di zaman kita ini masih tetap utuh seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sesuai dengan janji Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Shadaqallahul Azim.
Maka sebagai tanda syukur atas hidayah besar ini, tugas kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini adalah terus mempertahankan dan menjaga kesucian Al-Quran, baik dengan cara membacanya, menghafal, menyebarkan, dan tentu saja mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.